بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. قال المؤلف رحمه الله: فائدة: قرر عدد من العلماء أن مجرد التثنية في لفظ اليدين يدل على إرادة اليد الحقيقية، فلفظ يدان أو يدين لا يستعمل إلا في التعبير عن اليد الحقيقية، ولا يصح أن يراد به اليد المجازية. Di antara yang ditetapkan oleh sebagian ulama bahwa apabila sebuah lafaz diungkapkan dalam bentuk musanna, khususnya pada lafaz al-yadain, maka menunjukkan makna tangan yang hakiki, yakni yadain, tangan yang hakiki. Maka lafaz yadani atau yadaini tidak digunakan kecuali dalam mengungkapkan sebuah makna tangan yang hakiki, yakni bukan kekuatan atau bukan kenikmatan apabila dalam bentuk musanna. Wa mimman sarraha bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara yang menjelaskan konsep ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Haitsu yaqul, ketika beliau berkata rahimahullah, lafzul yadaini bi sighati at-tathniyah lam yusta'malu atau lam yusta'mal fi an-ni'mati wala fil qudrah. Maka lafaz al-yadaini dalam bentuk tathniyah tidaklah digunakan dalam mengungkapkan makna kenikmatan atau kekuatan. Ini beliau sebutkan di Majmu' al-Fatawa, bisa dilihat di rujukan maraji'. Wa yaqulu Syekh tilmidhuhu Ibnu al-Qayyim, berkata murid Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu al-Qayyim, wa amma idza jaa bi lafdhi at-tathniyah la yu'rafu isti'maluhu qat illa fil yad al-haqiqiyah. Apabila tangan diungkapkan dalam bentuk musanna, maka tidak pernah diketahui penggunaannya kecuali untuk mengungkapkan makna tangan yang hakiki. Wa hadhihi mawarid al-isti'mal akbaru syahidin fa'alaika bitatabbu'iha. Maka contoh-contoh yang datang dalam penggunaannya ini adalah saksi terbesar. Maka tugasmu untuk mempelajarinya, membacanya dan seterusnya, mengikutinya. Wa qala fi mawtinin akhar, dan berkata Ibnu Qayyim di sebagian kitabnya, wa innama al-musta'mal fi yadil qudrah wan ni'mah an takuna mujarradatan 'anil idafah wa 'anit tathniyah wa 'an nisbatil fi'l ilaiha, fayuqalu li fulanin 'indi yadun walau la yadun lahu 'indi wala yakaduna yaquluna yaduhu wa yadahu 'indi walahu 'indi yaduhu wa yadahu. Adapun penggunaan tangan, penggunaan lafaz tangan yadun, akan tetapi yang diinginkan maknanya adalah kekuatan atau kenikmatan, maka tidak boleh dalam keadaan diidhafahkan. Tidak boleh dalam keadaan diidhafahkan. Dan tidak boleh dalam keadaan tasniyah, musanna. Dan harus lepas dari penyandaran perbuatan kepada tangan itu. Seperti seseorang mengatakan, li fulanin indi yadun. Bagi si fulan memiliki yadun. Apa makna yadun pada jumlah ini? Jasa atau kenikmatan. Jelas. Li fulanin indi yadun atau alayya yadun. Apa makna yadun? Jasa atau kenikmatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hatib Ibni Balta'ah, ya kan? Ketika Hatib Ibni Balta'ah mengabarkan orang-orang kafir posisi Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan, dia mengabarkan, membocorkan
posisi Nabi ketika ingin berperang. Wadah. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ma hamalaka ala hadha ya Hatib? Apa yang menggiringmu sehingga engkau mengabarkan kepada orang musyrikin posisi kita? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku membenci Islam. Kan itu. Bukan karena aku membenci Islam, tapi karena apa? Supaya apa? Supaya ketika aku kabarkan kepada orang-orang musyrikin posisi Nabi, mereka memberi imbalan. Apa imbalan itu? Menyelamatkan keluarganya dan hartanya di Makkah. Nah, sampai dia berkata, hatta lahum alayya yadun. Makna kalamnya ini, sampai mereka memiliki jasa, sampai hatta na'am alaihim li indi yadun. Sampai aku memiliki jasa atas mereka. Memiliki kenikmatan bagi mereka. Dia mengungkapkan dengan kalimat yadun. Apa makna yadun di sini? Apakah tangan yang bermakna jarihah di sisi manusia? Bukan. Tapi apa? Jasa. Sampai apa? Aku berjasa di sisi orang-orang musyrikin sehingga mereka memberikan imbalan dengan menyelamatkan keluargaku dan harta-hartaku. Wadah. Yani ada unsur kecintaan kepada dunia kan gitu. Maka ini bukan sebuah kekufuran. Dan Nabi SAW memberikan uzur kepada Hatib ibni Balta'ah rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Nah, طيب ومجمل هذا الكلام أن لفظ اليد إذا جاء مثنى في لغة العرب فلا يراد به إلا اليد الحقيقية سواء كانت مضافة أو غير مضافة. Secara mujmal bahwa lafaz tangan apabila dalam keadaan musanna di dalam bahasa Arab, maka tidaklah diinginkan kecuali tangan yang hakiki, baik itu dalam keadaan mudhaf atau tidak dalam keadaan mudhaf, disandarkan atau tidak disandarkan. Walakin hadha taqrir ghair sahih. Akan tetapi konsep ini sebenarnya kurang tepat. Tadi kita sebutkan ada sebagian ulama yang menyebutkannya bahwa kalau mau tangan itu bermakna kekuatan, jangan dalam keadaan musanna dan jangan dalam keadaan idhafah. Dan jangan dalam keadaan disanadkan kepadanya fi'il. Disandarkan kepada perbuatan. Ini di antara takrir sebagian ahli ilmu. Tapi ini kurang tepat secara mutlak. Ini kurang tepat secara mutlak demikian. Nah, sebenarnya tidak bisa kita salahkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kan gitu. Akan tetapi mereka melihat dari banyaknya penggunaan bahasa Arab dan banyaknya ungkapan-ungkapan orang Arab apabila ingin menggunakan makna tangan yang bermakna kekuatan atau kenikmatan, biasanya mereka dalam menggunakannya dalam bentuk mufrad dan dalam keadaan tidak idhafah. Seperti yang kita sebutkan. Nah, li fulanin indi yadun. Yadun. Tidak dia berkata yadani atau tidak dia berkata yadaihi. Jelas. Nah, ini sebenarnya penggunaan dalam bahasa Arab. Nah, lianna lafzul yad jaa fi adadin min al-mawarid muthanna wa yurad bihi al-qudrah. Kita akui ada sebagian lafaz yang digunakan dalam bentuk ayat tapi yang diinginkan maknanya kekuatan. Wa min dzalika hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Di antara hadis Nawas bin Sam'an anin Nabi alaihi salatu wassalam fi qissati nuzul Isa alaihi salam, dalam menerangkan kisah kisah turunnya Nabi Isa alaihi salam, inda khuruj Ya'juj wa Ma'juj, ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa fihi bainama huwa kadzalik idh auha Allahu ila Isa. Nah, ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan la yadani li ahadihim biqitalihim. Apa kata Allah? Allah wahyukan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan ibadan, yani para hamba, la yadani dalam keadaan mufrad muthanna ini kan, la yadani li ahadihim biqitalihim. Naam. Apa makna lafzu yadani huna muthannayat? Wastukhdimat bimakna al-qudrah.
lianna ma'na al-hadis la ahad yaqdiru ala qitalihim. Jelas. Allah menyebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya aku mengeluarkan hamba yang tidak ada kekuatan untuk memerangi mereka. Tidak ada kekuatan bagi siapapun untuk memerangi mereka. La yadani. Apa makna la yadani? La qudrah. Tidak. Atau na'am. Tidak memiliki kekuatan, atau la yaqdir. La ahad yaqdir ala qitalihim. Saksi bahasanya apa? Bahwa yadani diungkapkan untuk menunjukkan makna kekuatan, qudrah. Jelas. Wa min dzalika qaul Urwah ibn Hizam haitsu yaqul, ketika Urwah bin Hizam menyebutkan saksi bahasan yang paling bawah, faqala syafaka Allah wallah ma lana bima dhamint mink ad-dhalu'u yadani. Saksi bahasannya ad-dhalu'u yadani. Maka kalimat yadani yakni kekuatan. Nah, artinya syafaka Allah, Allah menyembuhkanmu dan tidaklah kami memiliki apapun dari kekuatan. Yani kami tidak memiliki kekuatan artinya. Wa min dzalika aidan qaul Ibnu Al-Qayyim fi awal bait min Nuniyah haitsu yaqul, di antaranya juga Ibnu Al-Qayyim menyebutkan hukmul mahabbati thabitul arkani ma lis-sadud bi fasxi dzaka yadani. Hukum kecintaan itu ditetapkan dengan anggota badan al-arkan, maka tidak ada yang bisa melepaskan kekuatan itu. Maksud dari yadani adalah kekuatan. Fahadhihi asy-syawahid tadullu ala anna lafdha al-yadan bitasniyah yusta'malu bima'na al-qudrah aw al-quwwah. Kita akui ada sebagian penggunaan disebutkan dalam hadis, disebutkan di ucapan orang Arab, di antaranya Urwah bin Hizam. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa yadani tidak dalam keadaan idhafah, tapi dalam keadaan musanna, tapi yang diinginkan dari mana yadani apa? Kekuatan. Jelas. Kita tidak mengingkari bahwa tangan bisa diungkapkan untuk mana? Kekuatan. Sebenarnya ini menjelaskan perkara yang sebelumnya. Taib. Waqad dzakara Ibnu Taimiyah anna lafdhal yad qad ya'ti bima'na al-qudrah wat-taqah. Thumma istadalla bi syi'r Urwah bin Hizam as-sabiq. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa lafaz tangan bisa diungkapkan untuk makna kekuatan, dan beliau beristidlal dengan bait syair yang kita sebutkan. Waqad ajaba ba'du asy-syuyukh al-mu'asirin an hadzal iskal. Sebagian masyayikh di zaman sekarang itu menjawab iskal ini bi anna lafdhal yad musanna laha fil lughah iddatu isti'malat, bahwa mereka menjelaskan bahwa lafaz tangan apabila dalam bentuk musanna di dalam bahasa Arab memiliki bervariasi penggunaan yang bervariasi. Fataratan tusta'malu ghair mudhafah, kadang-kadang digunakan tidak dalam keadaan idhafah, wa talzam al-alif, akan tetapi senantiasa dengan alif, al-yadan. Naam. Wa hadhihi hiya bima'na al-qudrah bilafzi al-yadani indahu yusta'malu fil lughah bima'na al-qudrah. Walakin la budda min syartain an takuna ghair mudhafah wa an takuna mulazimah lil alif daiman hakadha yadani wa la yuqalu yadaini. Ini di antara taujih sebagian para ulama. Kata mereka, kalau ingin menerjemahkan atau menggunakan kalimat tangan dalam keadaan musanna dengan bermakna kekuatan, ada beberapa syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan idhafah. Yang kedua, harus senantiasa dengan alif atau tidak dengan alif, tapi dalam keadaan marfu', yakni yadani, tidak dikatakan yadaini atau majrur. Ini di antara sebagian apa? Jawaban ulama. Walakin hadzal jawab ghair daqiq. Kita katakan sebenarnya jawaban ini kurang detail. Lianna ba'd ulama al-lughah dzakara anna lafdh al-yadain bil ya
ustukhdima bima'na al-qudrah. Sebagian ulama ahli bahasa menggunakan lafaz al-yadaini pakai ya, bukan pakai alif, tapi juga mereka inginkan maknanya kekuatan. Faqad jaa fi Tajil Arus li Az-Zabidi. Sungguh telah datang di kitab Tajil Arus, qala Ibnu Sayyidah wa qawluhum la yadaini laka bihadza, dia mengatakan tidak ada kedua tangan bagimu pada ini, ai la quwwata laka bihi, artinya engkau tidak memiliki kekuatan. Wa Ibnu Sayyidah min ulama'il lughah wa lam yunkir dzalika bal ista'malahu, tidak mengingkarinya bahkan menggunakannya. Wasta'mala Sibawayh, Sibawayh ini bisa dibaca Sibuyah, bisa dibaca Sibawayh, sama seperti Ishaq ibni Rahuyah atau Rahawayh. Naam, fi kitabih lafz yadain bima'na al-qudrah fi mawtinain. Naam, hatta Sibawayh atau Sibuyah di dalam kitabnya juga mengungkapkan yadaini, tapi yang dia inginkan dari makna yadaini apa? Kekuatan. Waqad yuqalu, bahkan mungkin dikatakan, inna Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah huna innama arada at-tathniyah ma'al idhafah kama waradat fi nassi al-Qur'ani. Yang beliau inginkan adalah at-tathniyah musanna dalam keadaan idhafah sebagaimana datang dalam nas Al-Qur'an. Nah, khulasah kesimpulan dari faedah ini bahwa di dalam bahasa Arab kita tidak mengingkari dua tangan dalam keadaan musanna, al-yad dalam keadaan musanna bisa bermakna kudrah atau ni'mah. Tapi yang paling sering digunakan untuk bermakna kekuatan itu dalam keadaan mufrad, yadun, atau tidak dalam keadaan idhafah. Nah, insyaallah wadih. Yusril. Makanya harus belajar saraf dan nahwu kan gitu, biar connect dia. Kalau blank, apa yang idhafah, apa yang musnad, apa yang sanad. Nah, tapi perlu diperhatikan ketika kita mengungkapkan kudrah atau ni'mah, sudah kita sebutkan syarat penggunaan majaz ala istilah yang digunakan sebagian ulama kan itu, atau uslub bahasa Arab. La musyaha fil istilah, tidak ada sesuatu yang sempit dalam penggunaan. Maka kita syaratkan harus menetapkan tangan yang hakiki baru bisa menetapkan kudrah. Jelas, sebagaimana tidak boleh dikatakan kepada angin, tentang angin, bahwa angin memiliki yadun. Apa makna yadun? Kudrah. La. Kenapa? Karena angin tidak memiliki apa? Kekuatan. Tangan. Begitu juga dinding, kita katakan tidak boleh kita katakan bahwa dinding memiliki kenikmatan, yakni jasa. Dinding punya jasa enggak? Punya jasa yang menaungi manusia kan gitu, dari hujan dan seterusnya. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa dinding memiliki apa? Yadun. Tapi kita katakan dinding memiliki ni'mah. Karena dia enggak memiliki tangan. Wah. Karena ketika misalnya ada pihak dikatakan dia memiliki kenikmatan atau memiliki tangan yang makna kenikmatan, tidaklah dia memberikan jasa biasanya kecuali dengan tangan yang hakiki. Nah, taib, kita lanjutkan. Haqiqatu madhab al-mu'tazilah wal mulaffiqah fi sifatil yadain. Madhab ahli sunnah sudah kita bahas alhamdulillah. Sekarang masuk kepada madhab mu'tazilah dan al-mulaffiqah. Al-mulaffiqah ini apa maknanya? Kemarin disebutkan Abu Rashid. Nah, madhab gado-gado yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat. Yang dimaksud dengan mulaffiqah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, qala al-muallif rahimahullah, ittafaqa al-mu'attilah wa katsir min al-mulaffiqah على أن صفة اليدين والقدمين وغيرهما من هذه الصفات الخبرية يجب أن تؤول عن ظاهرها. Telah sepakat orang-orang yang menolak sifat Allah, dan kebanyakan
mulaffiqah, yakni Asy'ariyah mutaakhirin, bahwa sifat kedua tangan atau kedua kaki dan selainnya dari sifat dzatiyah khabariyah wajib ditakwil dari zahirnya. Taban lafz al-mulaffiqah istakhdama bihi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang senantiasa menggunakan lafaz mulaffiqah dan beliau maksud yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa awwaluha bi ta'wilatin katsirah, dan mereka mentakwilnya dengan takwil yang banyak. Yani mereka palingkan dari zahirnya. Wa asyharu at-ta'wilatil madhkurah ladaihim imma ma'na an-ni'mah atau ma'na al-qudrah. Dan yang paling masyhur dari takwil mereka yang mereka sebutkan di sisi mereka, tangan itu maknanya kenikmatan atau jasa atau kekuatan. Jelas. Jadi subhanallah, di antara musibah Asy'ariyah dan ana perhatikan dari tulisan mereka, mereka mengatakan pada manusia sebenarnya tidak memiliki tangan. Jadi tangan ini mengungkapkan kekuatan. Pada dasarnya kata mereka manusia, ini kita berbicara manusia dulu. Pada dasarnya manusia memegang dengan kekuatan, bukan dengan tangan. Ini kata mereka. Apakah ini benar, Aba Ikrimah? Bisa jadi. Nah, tapi kalau kita lihat apakah hakikatnya manusia memegang dengan kekuatan atau memegang dengan tangan? Apa Darja? Kalau kita perhatikan, apakah hakikatnya manusia memegang dengan kekuatan atau memegang dengan tangan? Dengan keduanya. Sebenarnya dengan keduanya. Dengan kudrah dan dengan tangan. Karena kudrah bukanlah maknanya tangan. Karena apakah semua yang memiliki kekuatan tapi tidak memiliki tangan bisa memegang? Bisa. Orang memiliki kekuatan tapi nggak ada tangannya, puntung dua-dua, bisa nggak memegang? Jelas. Begitu juga dengan orang yang memiliki tangan, tapi kalau nggak ada kekuatannya untuk menggerakkan tangan, bisa lumpuh misalnya, bisa dia memegang. Berarti harus dua-dua. Ini menunjukkan kudrah itu sesuatu dan tangan itu sesuatu yang lain. Jelas. Jadi ucapan dia mengatakan bahwa hakikatnya manusia memegang dengan kekuatan. Coba putuskan aja tanganmu, bisa nggak kau pegang? Sini kita potong tangannya. Asy'ariyah ini kita potong tangannya. Kan gitu, supaya benar ucapan dia bahwa hakikatnya manusia memegang dengan kekuatan. Udah kita potong tangannya. Maka kudrah sesuatu, ya kan? Tangan sesuatu yang lain. Dan manusia hakikatnya memegang dengan kekuatan dan dengan tangan. Itulah sebagaimana kita contohkan. Manusia punya tangan tapi dia lumpuh, tidak ada kekuatannya, maka nggak bisa memegang. Punya kekuatan pun, tapi kalau nggak ada tangan, puntung dua-dua, bisa memegang, nggak bisa juga memegang. Jelas. Kekuatan itu sesuatu, tangan itu sesuatu yang lain. Tangan itu khusus, maknanya, kudrah itu maknanya khusus. Kudrah itu bisa pada kaki, bagi manusia, bisa pada tangan. Kan gitu kan? Nah. Ini tamparan sebenarnya kepada ada Asy'ari, Anda lihat di si Abdul Wahhab namanya kayak gitu, dia menyebarkan syubhat ini, katanya hakikatnya manusia memegang dengan kekuatan. Ya udah kita potong tangannya biar tahu dia hakikat dari ucapannya. Bisa nggak dia memegang sesuatu dengan kekuatan tanpa tangan? Nah, maka kita katakan tangan itu sesuatu dan kekuatan itu sesuatu yang lain. Dan hakikatnya manusia memegang dengan tangan dan kekuatan. Taib. Ini pada manusia kan gitu. Taib. Kita sebutkan faqad dzakara al-Qadhi Abdul Jabbar anna Allah la yaliqu bihi an yattasifa bil yadaini al-haqiqiyyah. Berkata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, di antara tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan bahwa tidak layak bagi Allah untuk tersifatkan dengan kedua tangan yang hakiki. Subhanallah. Katanya tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah untuk tersifatkan dengan kedua tangan yang hakiki. Kenapa? Lihat syubhatnya, li'annaha min awsafi al-ajsam. Tuh, karena tangan itu jisim.
Di antara sifat jisim, balik lagi masalah jisim. Jisim, jisim, jisim. Jisam, jisim. Ini saja syubhat orang itu. Wadih. Wa taqtadi at-taba'ud wa tajazzu. Ini di antara syubhatnya, memberikan konsekuensi bisa dibagi-bagi dan dipotong-potong. Kata mereka kalau Allah punya tangan berarti nanti Allah jisim. Kalau jisim itu bisa dipotong. Kayak tangan manusia berarti bisa dipotong. Nah, berarti kata mereka Allah tidak boleh bersifat dengan memiliki tangan. Baik. Summa yuqal atau summa qala, kemudian dia berkata wal muradu bidzalik. Kemudian apa maknanya ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan lima khalaqtu biyadayya, kan gitu. Anna ni'mataihi mabsutatani 'alal ibad. Artinya dua kenikmatan Allah terbentang bagi manusia. Dua kenikmatan Allah terbentang bagi manusia. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi menyebutkan di kitab Naqd Utsman Ad-Darim Al-Bishr Al-Marisi Al-Jahmi Al-Anid, apa kedua kenikmatan itu? Mereka menyebutkan kenikmatan dunia dan akhirat. Itu di antara syubhat orang itu. Kan Allah membentangkan dua kenikmatan, artinya dua tangan, kata mereka dua kenikmatan. Kemudian apa? Kenikmatannya ala sabilil jins, katanya. Ini kenikmatan dunia dan akhirat. Baik. Wa arada min ni'mati dunya wal akhirah aw an-ni'mah adh-dhahirah wan ni'mah al-batinah. Tuh. Wa dzakara annahu qad yu'abbaru bil yad 'anil ni'mah fa yuqalu li fulan 'indi yadun aw ayadin aw yadun jismiyah. Udah kita sebutkan bahwa yad apabila diinginkan maknanya kenikmatan maka jamaknya apa? Abu Rashid? Ayadin. Ahsant. Kalau yad maknanya tangan, jamaknya aidin. Naam, ahsant. Baik, wa yaqulu Ibnu Jama'ah, berkata Ibnu Jama'ah Asy'ari, "I'lam anna al-yad lughah haqiqah fil jarihah al-ma'rufah." Yani ketahuilah bahwa tangan secara bahasa maknanya jarihah yang dikenal. Sudah kita ulang-ulang lagi. Apa yang kalian maksud dengan makna jarihah? Apabila yang kalian maksud dengan makna jarihah berarti tangan yang tersusun dari daging, tulang, ya kan, saraf, kulit, sebagaimana tangan manusia ini, maka kita katakan apa? Allah punya tangan, tapi bukan jarihah, sebagaimana jarihahnya manusia. Tapi apabila yang kalian maksud dengan jarihah adalah sifat bagi tangan yang hakiki tapi tidak sama, maka la musyaha fil istilah, kan itu tidak ada sebenarnya masalah dalam istilah. Tapi jangan gunakan tangan Allah jarihah atau tangan Allah bukan jarihah, karena Allah tidak pernah menolak jarihah dan tidak pernah menetapkan jarihah bagi tangan. Rasulullah juga demikian. Kalian yang pandai-pandaian apa? Menggunakan lafaz jarihah dan jisim dan seterusnya. Wa tusta'malu majazan fi ma'anin muta'addidatin kama sanadhkuruhu. Ini ucapan Ibnu Jama'ah, dan juga digunakan dalam bentuk majaz, katanya, dalam sebagian makna yang bervariasi, akan kita sebutkan insyaallah. Wa idza thabata bid dalil al aqli tanzihu Allah ta'ala 'anil jawarih lima fihi min at-tajazzu'i al muaddi ila at-tarkib wajib hamlul lafzi 'ala ma yaliqu bi jalalihi ta'ala min al ma'ani al musta'malati baina ahli lisan. Katanya, apabila telah tetap dengan dalil akli, subhanallah, dengan dalil akli, apabila akalmu sesuai dengan akal Rasul alaihi salatu wasallam, tidak masalah. Tapi masalahnya akal siapa yang dijadikan patokan untuk mensucikan Allah? Apakah akal yang dikotori dengan pemahaman filsafat ini yang dijadikan patokan? Maka tentu ini ucapan yang batil, kan gitu. Tentu ucapan yang batil. Katanya, secara akal mensucikan Allah dari anggota badan manusia, yang dimana anggota badan manusia ini bisa dipotong-potong dan bisa dipasang-pasang. Oleh karena itu wajib menafsirkan lafaz yad, lafaz tangan, pada perkara yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, katanya, yang biasa digunakan di kalangan ahli bahasa. Seperti apa? Seperti wahya an-ni'mah, kenikmatan.
wal qudrah, kekuatan, wal ihsan, kebaikan. Taib, kita katakan kepada Ibnu Jamaah dan orang-orang yang satu pemahaman dengan dia. Bukankah manusia, wahai Ibnu Jamaah, juga memiliki kekuatan? Iya kan? Bukankah manusia memiliki kenikmatan, memiliki bisa jasa, memberikan jasa? Berarti sama seperti kekuatan manusia, kekuatan Allah. Sama dengan jasa manusia, jasa Allah. Sama seperti perbuatan ihsan manusia, perbuatan Allah. Misalnya kalau menafsirkan tangan itu dengan kekuatan, kenikmatan, dan ihsan. Jelas. Imma kalian tolak seluruh sifat Allah, katakan Allah gak ada, jadi ateis, atau tetapkan sifat yang Allah tetapkan tanpa memberikan konsekuensi yang batil seperti jarihah, seperti jisim, dan seterusnya. Nah, wa kalam Ibn Jama'ah yulakhas ru'yah al-mulaffiqah wal-mu'attilah fi at-ta'amuli ma'a hadha an-naw' min as-sifat al-khabariyyah adh-dhatiyah. Maka ucapan Ibn Jama'ah memberikan kesimpulan pandangan ahli ta'til, orang-orang yang menolak sifat Allah ketika memuamalahi sifat dzatiyah khabariyah. Naam. Wa ru'yatuhum fi sifatil yadain mabniyatun ala muqaddimatain asasiyatain. Pandangan mereka ketika menghadapi bahwa Allah memiliki sifat dzatiyah khabariyah, seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya pinggang, Allah punya jari jemari. Oh, na'udzubillah, kata mereka, jisim. Ada sebagian mereka yang mengatakan demikian gitu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah punya wajah, kata. Subhanallah. Seolah-olah ini sesuatu yang karena dia membayangkan langsung apa? Wajah manusia. Makanya dikatakan na'udzubillah. Kita tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia. Kita tidak pernah menyamakan sifat kaifiyat dari sifat Allah sebagaimana kaifiyat sifat manusia. Kan gitu. Kita katakan Allah punya wajah bagaimana, Allahu a'lam. Tapi yang jelas manusia akan melihat wajah Allah nanti ketika di surga. Nah, al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, pembukaan yang pertama di sisi Asy'ariyah, anna ittisaf Allah bil yadain muhalun. Mensifatkan Allah dengan kedua tangan mustahil. Mensifatkan Allah dengan kedua tangan ini apa? Mustahil, tidak mungkin, tidak boleh, haram bagi mereka. Kenapa? Li'annahu yaqtadi al-jismiyata wat-tarkib. Karena memberikan konsekuensi jisim dan terpasang. Ini bisa tersusun, tarkib. Jadi mereka bayangkan Allah itu seperti apa? Apa namanya yang bongkar pasang itu? Lego. Bisa bongkar pasang kan gitu. Subhanallah. Ini muqaddimah yang pertama. Wal muqaddimatu tsaniyah, pembukaan yang kedua, anna lafdhal yadain lahu fil lughah ma'anin la taqtadi an-naqs fi haqqillah. Bahwa lafaz kedua tangan di dalam bahasa Arab memiliki makna yang lain yang tidak memberikan konsekuensi kekurangan, yakni bukan jisim dan bukan tarkib di sisi mereka. Jelas. Artinya gini, kalau kita tafsirkan kedua tangan bagi Allah dengan kekuatan atau kenikmatan, maka ini tidak memberikan konsekuensi jisim dan tarkib. Tapi kalau kita tafsirkan bahwa tangan bagi Allah artinya tangan yang hakiki sifat dzatiyah, berarti memberikan konsekuensi jisim, jarihah, dan tarkib. Ini dia muskilahnya apa? Pemahaman Asy'ariyah dan filsafat dan seterusnya. Wa hiya ma'na an-ni'mah aw al-qudrah, fayajibu an tuthbata lillahi ala hadhihi al-ma'ani. Maka wajib, kata mereka, menafsirkan kedua tangan bagi Allah dengan makna kenikmatan atau kekuatan. Karena ini tidak memberikan konsekuensi jisim dan tarkib di sisi mereka. Di sisi apa? Di sisi mereka sesuai dengan akal mereka. Jelas? Taib. Fadhal adhan. Taib, kita lanjutkan. Wa kilta al-muqaddimataini ghalat.
Maka dua muqaddimah yang kita sebutkan adalah muqaddimah yang keliru. Amma al-muqaddimatul ula, adapun pembukaan yang pertama, faqad tahaddatsna anha katsiran. Sudah kita bahas masalah jisim ini dan tarkib ini di awal-awal kitab. Ini di antara asal dari musibah dan penyimpangan ahli kalam. Masalah jisim dan tarkib. Ini udah kita bahas, udah kelar. Wa hiya anna ittisaf anna sifatil khabariyah la taqtadi at-tajsim wa dzakarna mawatin al-khalal fi hadhihi al-hujjah. Bahwa sifat khabariyah dzatiyah bagi Allah seperti wajah, kedua tangan, betis, pinggang, jari jemari, mata, ini tidak memberikan konsekuensi jisim, yang dimana jisim ini hakikat dari kaifiyat makhluk. Udah kita bahas makna jisim, kan gitu. Ini di antara lafaz mujmal yang bisa mengandung makna yang batil atau makna yang hak, tapi lafaznya lafaz mubtadi'. Kenapa bisa lafaznya mubtadi'? Karena itu tadi, mereka menggunakan jisim ini secara makna bahasa dan secara makna ilmu filsafat. Secara bahasa apa makna jisim? Aba Rashid? Ahsan, jasad atau badan secara bahasa. Nah, adapun secara ilmu filsafat apa saja? Masih ingat Aba Rashid? Ahsan, sesuatu yang tersusun dari atom. Atom ini sama jenis. Kan gitu. Apalagi secara ilmu filsafat makna jisim? Yusril. Sesuatu yang bisa ditunjuk. Sesuatu yang bisa ditunjuk katanya. Yusharu ilahi isyaratan hissiyah. Sesuatu yang bisa ditunjuk itu katanya jisim. Maka apakah sesuatu yang bisa ditunjuk itu jisim? Benar enggak kaidah ini? Tapi ini mereka gunakan loh. Benar enggak Aba Rashid? Aba Darda. Apakah sesuatu yang bisa ditunjuk itu jisim? Taib, jisim ditunjuk. Apakah semua yang bisa ditunjuk berarti pasti jisim? Taib. Ini dia masalahnya mereka. Tidak semua yang sesuatu bisa ditunjuk maka jisim. Tapi kata mereka di antara makna jisim bisa ditunjuk. Di antara maknanya. Kita katakan cahaya itu bisa kita tunjuk. Iya kan? Itu anda tunjuk cahaya. Tapi apakah cahaya jisim? Sepakat orang yang berakal cahaya tidak dikatakan jisim. Tapi di sisi ahli filsafat cahaya itu jisim. Kenapa? Karena bisa ditunjuk. Berarti mereka tidak konsisten dengan definisi jisim di sisi mereka. Makanya yang lebih sepakat mereka lebih bersatu itu makna jisim sesuatu yang terdiri dari atom. Teori atom, teori khurafat. Masalah jauharatul fard. Taib. Wa fi khusus sifatil yadain. Khususnya pada sifat kedua tangan, kan gitu. Yaqulu adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Imam adz-Dzahabi fi munaqashatin aqliyatin mulzimah, ketika beliau memberikan sebuah konsekuensi kepada ahli bidah. Lima qultum aidan innal yad innama takunu haqiqatan fi hadhihi al-jarihah. Kenapa kalian katakan ketika tangan maknanya dibawa kepada jarihah dikatakan hakikat? Kan gitu. Secara hakikat. Jadi hakikat itu bagi mereka adalah jarihah. Kalau majaz, qudrah atau nikmat. Jelas, kita bagi dulu. Yad, tangan, makna hakikinya jarihah di sisi mereka, ahlul bidah. Kalau mau membawa kepada majaz, maknanya apa? Qudrah atau kenikmatan. Bal innama al-yad lafzun mushtarak. Bahkan tangan itu adalah lafaz yang berserikat padanya makna-makna yang banyak. Taib. Wa hiya bihasabi ma tudafu ilaih. Sesuai dengan kepada apa disandarkan tangan ini. Wa min jinsi ma tusafu biha. Dan sesuai dengan jenis apa yang disifatkan dengan tangan ini. Fa idza kana al-mawsufu biha hayawanan kanat jarihatan.
Apabila yang disifatkan dengan tangan adalah hewan, maka bisa jadi jarihah, jadi organ, anggota badan. Tabaan hayawan, lafaz mushtarak di sisi ahli kalam seperti manusia dikatakan masuk ke dalam hewan. Kenapa hewan manusia? Karena hayawan natiq, yakni yang berfikir. Sementara hewan yang kita fahami hewan binatang, yakni ghairun natiq, maksudnya tidak berakal dan tidak mampu berfikir. Nah, wa in kana timthalan min safra wa hajar kanat safra wa hajaran, kan itu. Kalau misalnya yang disifatkan dengan tangan adalah berhala yang terbuat dari batu misalnya, maka tangannya dari apa? Dari batu. Ya kan? Taib. Wa in kana timthalan ardan fi ha'id kana ardan. Apabila berhala itu sesuatu yang dilukis di dinding dan dia dibuat memiliki tangan, maka tangannya terbuat dari apa? Dari cat, lukisan dan semen dan seterusnya yang sesuai dengan menempel di situ, kan gitu. Subhanallah, lihat bagaimana akal ahli sunnah ini. Imam Dzahabi rahimahullah, orang yang cerdas, bukan orang filsafat. Wa in kana laysa kamitslihi syai', wa laysa bijismin, kanat laysa kamitsliha syai'un wa laysat bijismin. Apabila yang disifatkan dengan tangan adalah zat yang tidak sama dengan kaifiat zat makhluk manapun, maka tangannya juga demikian. Kaifiatnya tidak sama dengan kaifiat tangan makhluk manapun, yakni Allah Jalla wa Ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sesimpel itu, kan gitu. Tapi mereka itu tadi sudah terkunci dengan konsep Aristoteles dan seterusnya. Fa idza qulta mathalan, apabila engkau mengatakan, bisa qultu, indi sanamun min nuhasin lahu yadani wa rijlani. Aku memiliki berhala patung misalnya yang terbuat dari timah atau tembaga yang memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Hal baqiya yufham anna yadayhi wa rijlaihi jawarih lahum wa damun? Apakah difahami bahwa kedua tangan patung ini dan kedua kakinya anggota badan yang terbuat dari atau terdiri dari darah dan daging? Kevin, kenapa? Karena dibilang dari apa? Dari timah atau perak, dari timah atau tembaga. Wa idza qult indi nahtun min khashabin lahu rijlan hal yasbiq ila adh-dhihn annaha jarihatani ayda? Apabila engkau berkata juga misalnya, aku memiliki sesuatu yang dipahat, nahat itu artinya yang dipahat dari khashab, dari kayu, yang dimana ini memiliki 2 kaki atau dengan 2 tangan misalnya, apakah langsung terbesit di pikiran bahwa itu adalah anggota badan yang terdiri dari daging dan tulang misalnya? Kan enggak, jawabannya tidak mahdzuf, karena orang memahami dengan akal yang sehat. Wa idza qult ma aksar yadi Zaid 'ala al-kitabah 'ala adh-dhahir min hadzal kalam anna yadayhi ghair jarihataini. Begitu juga dengan konsep ini. Am hal idza qulta mathalan inna Allah laysa kamitslihi syai' wa laysa bijism wa laysa ard wa khalaqa Adam bi yadayhi hal yufham dhu lubbin anna yadayhi al-karimataini jismun wa ardun aw jarihatun aw shibhuha syai' aw shabahaha syai'un aw shabbahaha syai'un. Nah, apakah ketika kita mengatakan misalnya sesungguhnya Allah tidak sama zatnya dengan kaifiat zat makhluknya, maka ketika kita sifatkan Allah dengan sifat sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, iya kan? Maka tidak menjadi konsekuensi Allah itu harus jisim atau arad. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kan gitu. Maka apakah orang yang memiliki otak, kata Az-Zahabi, dzulub artinya orang yang berakal, orang yang memiliki otak, bahwa kedua tangan Allah yang mulia itu jisim atau arad atau jarihah atau yang semisal dengannya? Nah, artinya enggak akan mungkin orang akan berpikir demikian.
Karena yang pertama kali terbesit bagi mereka, oh yang punya tangan berarti macam manusia, udah. Enggak boleh lagi diutak-atik. Berarti ketika kita sifatkan tangan Allah dengan sifat tangan sebagaimana Allah kabarkan, oh langsung terbesit bagi dia tangan kayak tangan dia. Ya, ini terdiri dari tulang, daging, sampai kata na'udzubillah, a'udzubillah, Allah punya wajah. Karena yang terbesit bagi dia apa? Kaifiyat wajah dia atau kaifiyat wajah manusia. Subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wa kadzalika idza qult mathalan qalbul ibad baina isba'ain min asabi'illah. Begitu juga ketika engkau katakan misalnya hati-hati para hamba antara dua jari dari jari jemari Allah. Wa innallaha laysa bi'a'war. Allah juga bukan zat yang a'war. A'war itu yang picak salah satu dari matanya. Yakni rusak salah satu dari matanya, karena dajjal a'war kan itu. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah laysa bi'a'war, bukan a'war. Menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua mata. Au hatta yadha rabbul izzah fihi qadamahu, yakni jahannam. Disebutkan juga dalam hadis Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka jahannam. Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka jahannam. Allahu a'lam bagaimana, jangan pikirkan kaifiyat dari kaki manusia diletakkan ke dalam lubang. Allahu a'lam bagaimana kaifiyatnya. Kita imani Allah letakkan nanti pada hari kiamat. Kan itu ketika terjadi apa? Hari kiamat. Nah, au ajaba rabbuna min syabin laysa lahu sabwah. Ini juga disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah merasa takjub dengan seorang pemuda yang tidak bisa disetir oleh hawa nafsunya. Hadis ini diperselisihkan para ulama kesahihannya, tapi maknanya sahih. Sanadnya, riwayatnya sebagian ulama mendhaifkan, tapi maknanya sahih bahwa sifat ajab itu apa? Itu sabit bagi Allah. Bal ajibtu wa yaskharun. Naam. Di sebagian riwayat bal ajibtu, sebagian riwayat Ibn Abbas bal ajibta. Fakama annahu Allah subhanahu la yutasawwar fi dzihn. Sebagaimana zat Allah tidak bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita. Wala yumatsalu fil aql, dan tidak bisa kita gambarkan dengan akal kita kaifiyatnya. Fakadzalika yadahu wa sairu sifatihi la tusawwar fi adh-dhihn. Nah, begitu juga kaifiyat dari tangan Allah dan sifat-sifat Allah yang lain, kaifiyatnya tidak bisa dibayangkan di dalam pikiran. Wala tumatsal fil aql, enggak bisa digambarkan dengan akal kaifiyatnya, bukan maknanya, kan gitu. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian, fa sifatu kulli syai'in bihasabi, maka sifat sesuatu sesuai dengan kondisinya. Idza sabaqa ila dhihnina kaifiyatul mawsuf wa tasawwarna sifatihi wa illam yasbiq ila dhihnina wa lam natasawwarhu lam yasbiq ila dhihnina fananfihi wa lam natasawwarhu hadza la syakka fihi. Kata beliau, kalau kita tidak bisa membayangkan kaifiyat dari sesuatu, maka sifatnya pun tidak bisa kita bayangkan bagaimana kaifiyatnya. Kan itu, makanya kata Syekhul Islam, kalau engkau bertanya kepada aku bagaimana Allah turun, aku bertanya balik, bagaimana Allah? Coba tunjukkan Allah. Bagaimana Allah itu, gimana sih? Ada enggak Allah itu wujudnya? Bagaimana wujud Allah? Kan gitu. Katanya Allahu a'lam. Maka kita katakan juga apa? Tangan Allah bagaimana ya? Allahu a'lam. Nah, ketika Allah mengusap punggung Adam, Allahu a'lam bagaimana Allah mengusap punggung Adam. Bukan berarti kita menolak makna secara bahasa, kan gitu. Tapi kaifiyahnya yang, rinciannya yang kita tolak. Ketika terbayang bagi kita Allah mengusap dengan tangan kita, jangan ini kita fahami. Sesimpel itu sebenarnya. Ketika terbayang bagi kita, kita katakan Allah mengusap punggung Adam, jangan kita bayangkan kita mengusap punggung seseorang. Wah, karena bukan kayak gini. Allah tidak sama dengan kita. Maka enggak bisa kita samakan apa? Kaifiyatnya. Laisa kamitslihi syai'. Ini makanya tuduhan apa? Ahlul bidah. Soalnya kalau kita tetapkan Allah mengusap punggung Adam sebagaimana kata Rasul, oh udah macam kita lah yang menyamakan Allah bagi manusia. Kita menolak ini. Kaifiyatnya, kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat manusia. Berarti tuduhan menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk, ini tuduhan yang fitnah, kan itu batil. Nah, walaupun misalnya udah kita ulang-ulang apa? Kalau terbayang langsung kita tidak imani apa yang ada di pikiran kita. Kalau terbayang bagi kita
Kevin, kalau kita katakan Allah mengusap punggung Adam, antum bayangkan orang mengusap punggung orang lain kan? Tapi jangan imani itu, karena tidak kayak gitu konsepnya. Kalau antum imani itu, antum jatuh kepada tashbih dan tamthil. Wadah. Nah, fa in qila, apabila dikatakan qad sara fil 'urf anna al-yad hiya al-jarihah al-ma'hudah. Kalau mereka berkata, maka secara urf bahwa tangan itu makna jarihah, maksudnya jarihah anggota badan manusia misalnya yang ma'hud, ma'rufah. Qulna, kita katakan, wa kadzalika qad sara fil 'urf anna al-'ilm was-sam'a wal-basara a'radun qa'imatun bi aksam. Famal farq? Allahu akbar. Lihat apa kata Az-Zahabi rahimahullah. Kalian menolak sifat tangan bagi Allah secara hakiki, wahai Asy'ariyah. Tapi kalian menetapkan ilmu, pendengaran, penglihatan. Bukankah secara urf yang berilmu dan yang memiliki pendengaran dan penglihatan kita katakan juga jisim? Iya kan? Apa perbedaannya? Maka enggak ada perbedaannya. Jelas. Nah, padahal Asy'ariyah mutaqaddimin itu mayoritas mereka menetapkan sifat dzatiyah khabariyah. Seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, pentolan mereka ketika Abul Hasan di fase ahli sunnah secara mujmal, maka beliau apa? Beliau menetapkan sifat kedua tangan dan membantah Mu'tazilah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Taib, wa mimma yadullu ala dzalika anna Allah Ta'ala wasafa al-malaikata bi anna laha aydiyan. Naam. Bahwa Allah pun mensifatkan malaikat, menciptakan malaikat dan menceritakannya bahwa malaikat memiliki tangan. Sebagaimana Allah katakan, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ketika malaikat membentangkan tangan-tangan mereka dan memukul punggung orang-orang kafir dan mengatakan, keluar kalian dari diri kalian. Ketika mencabut nyawa orang kafir. Nah, wala ahadun yaqul inna jinsa aidil malaikati min jinsi aidil bashar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan sifat tangan malaikat sebagaimana sifat tangan apa? Manusia, kan gitu. Mukawwinatun min damin wa asabin wa lahmin wa azmin, yang dimana terdiri dan tersusun dari darah, saraf, daging dan tulang. Wa innama kullu yadin tattasifu biha yattasifu bihi min man nusibat ilaihi. Akan tetapi setiap tangan itu sesuai dengan kepada siapa dia disifatkan. Nah, kecuali mereka menyamakan malaikat dengan manusia. Kata mereka malaikat itu misalnya seperti manusia terdiri dari daging, tulang, darah. Maka ini ucapan yang batil. Kan itu kenapa? Karena malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Asal zatnya itu saya sudah beda. Manusia, subhanallah. Ini makanya agama enggak ada bertolak belakang dengan sains. Disebutkan bahwa manusia kan asal manusia, penciptaan manusia dari apa, Kevin? Dari tanah, kan gitu. Nah, Hasan. Kemudian ada sebagian medis menyebutkan bahwa di badan manusia memiliki zat besi, dan di mana zat besi itu biasa di tanah, logam. Jelas. Sampai ada susu anak bayi. Ana lihat ada reels. Jadi susu anak bayi itu dibuat pakai magnet, ada terkumpul nanti dia hitam. Rupanya itu memang zat besi yang dimasukkan di situ untuk memberi nutrisi susu ini. Memang benar besi. Memang betulan besi. Kita pikir zat besi itu cuma secara makna, tapi benar besi. Ada besinya gitu. Makanya katanya itulah yang dikatakan hemoglobin. Makanya dikatakan kalau kita luka, kan kadang kita isap, ada kayak bok-bok besi darah kita. Nah itu hemoglobin dia di situ. Wah, berarti memang apa? Unsur secara umum badan manusia memang sesuai dengan apa yang terdiri dari unsur pada tanah. Makanya manusia ketika dikuburkan cepat apa? Cepat terurai dengan tanah. Nah, subhanallah. Ini min babi faedah. Baik, kemudian kita habiskan sedikit lagi, ini terakhir, kemudian
pembahasan selanjutnya kita buah dari keimanan terhadap asma wa sifat insyaallah. Kita habiskan sedikit lagi. Qala rahimahullahu taala, amma al-muqaddimah ats-tsaniyah, muqaddimah yang kedua, fahiya mabniyatun ala khalalin 'amiqin fi ru'yatil mutakallimin. Maka itu dibangun di atas pandangan yang rusak ketika mereka mengatakan apa? Apa kata mereka muqaddimah yang kedua? Bahwa lafaz kedua tangan di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna yang tidak memberikan konsekuensi, kekurangan dan aib bagi Allah apabila ditafsirkan dengan nikmat atau kekuatan. Ini kata mereka. Hasiluhu anna at-ta'wil 'inda al-mutakallimin laysa al-murad minhu tahdid muradil mutakallim. Bahwa ta'wil di sisi ahli kalam bukanlah maksudnya menentukan makna yang diinginkan yang berbicara. Bukan menentukan makna yang diinginkan yang berbicara. Wa innamal murad tahdid al-ma'ani allati yasih an yuhmal 'alaiha murad al-mutakallim. Subhanallah. Akan tetapi maksud dari apa? Ta'wil menentukan makna yang sesuai yang diinginkan mutakallim. Fayahmilunahu bina'an ala usulihim, sehingga mereka membawa makna tangan sesuai dengan pondasi pemahaman filsafat mereka atau pemahaman ilmu kalam mereka. Fahina tanzur fi kalamil mutakallimin huna la tajiduhum yaquluna wad dalil ala anna Allah arada kadza wa kadza. Ya kan? Ketika engkau baca ucapan ahli kalam, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan mereka berkata dalilnya Allah menginginkan makna kekuatan dan tangan ini dan itu. Tidak pernah mereka datangkan dalil. Wadah. Mereka hanya mengatakan, oh nanti jisim. Udah sebatas itu. Coba ketika Allah menginginkan makna kekuatan, mana datangkan dalilnya bahwa yang Allah inginkan adalah kekuatan dari Al-Quran dan Sunnah. Wadah. Misal begitu juga ketika mereka menafsirkan istiwa dengan makna istaula. Silahkan Asy'ariyah datangkan dari Al-Quran dan Sunnah istiwa itu makna istaula. Datangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara Allah menggunakan lafaz istiwa. Kenapa kalian gunakan istaula? Kan gitu. Maka enggak bisa mereka apa? Datangkan. Wa innama yaqulun wad dalilu ala anna hadha an-nass la yuradu bihi kadza annahu yasih fi lughatil Arab. Akan tapi mereka mengatakan dalilnya bahwa tangan itu maknanya kekuatan, ini boleh dipakai secara bahasa Arab. Hanya sebatas itu. Jelas? Mereka katakan bisanya dipakai dalam bahasa Arab, tangan itu maknanya kekuatan. Tapi apakah ini yang Allah inginkan? Silahkan datang dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita menolak secara bahasa Arab bahwa tangan bisa digunakan maknanya kekuatan, kan gitu. Tapi apakah ini yang Allah inginkan? Silahkan datang dalilnya. Wal jawabu alaihim an yuqal, jawabannya kita katakan kepada mereka, la niza'a fi anna lafz al-yadain aw al-yad yustakhdam fi lughatil Arab bima'na al-qudrah wan ni'mah. Famahallu al-bahth laysa huna. Maka perselisihan kita dengan Asy'ariyah atau ahli kalam bukan masalah membawa lafaz tangan ditafsirkan dengan kekuatan atau kenikmatan. Kita katakan bisa, boleh datang secara bahasa Arab. Tapi apakah ini yang Allah inginkan ketika mengatakan bal yadahu mabsutatan lima khalaqtu biyadayya, ya kan? Matwiyatun biyamini biyadihil mulk. Nabi mengatakan masa Allah khatta at-Taurat biyadihi. Rasul mengatakan bahwa Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Jelas? Nah, begitu juga Rasulullah mengatakan apa? Yatwi Allahu as-samawat biyaminih. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Wah, ini lebih jelas lagi. Wa yatwi al-aradin biyadihi al-ukhra, dan menggulung bumi dengan tangannya yang lain. Masa dengan kekuatan atau kenikmatan, dengan kekuatan dan kekuatan yang lain. Ma yasih hadzal kalam. Wadah.
Wa inna mahallul bahath hal Allah arada fi tilka an-nusus allati nusiba fiha al-yadain atau nasaba fiha al-yadain ila dhatihi arada al-ma'na al-haqiqiyya am al-ma'na al-majazi. Ini yang menjadi pembahasan. Apakah ketika Allah mengatakan dalil-dalil yang kita sebutkan yang menetapkan sifat tangan bagi Allah, apakah Allah inginkan makna yang hakiki atau makna majaz, yakni kudrah atau ni'mah? Nah, wa maslakul mutakallimin yuhim anna ahla sunnah yunazi'unahum fi anna lafdhal yad la yustakhdam fil lughah illa fil yad al-haqiqiyyah, walakin al-amr laysa kadzalik. Nah, ini dia muskilahnya ahlul kalam. Seolah-olah mereka menggambarkan ahlu sunnah menolak bahwa penggunaan tangan itu secara bahasa tidaklah digunakan kecuali tangan yang hakiki. Kan gitu, enggak boleh ditafsirkan atau digunakan untuk mana kudrah atau nikmah. Kita tidak menolak wahai Asy'ariyah. Tidak kita tolak secara bahasa. Tapi bukan di sini apa? Pembahasannya. Fa ahlus sunnah yaqulun innal arab tastakhdim al-yad wal yadan wal yadain fi ghair al-yad al-haqiqiyyah fi an-ni'mah wal qudrah walakinnahum yaquluna hadha aw hadhihi al-ma'ani laysat muradatan lillahi fi an-nusus allati 'abbara bihi 'an nafsihi. Kita katakan secara bahasa iya, kita akui tangan itu bisa diungkapkan untuk makna kenikmatan dan kekuatan dengan syaratnya tertentu, tapi ketika Rasulullah menceritakan Allah punya tangan dengan segala aktivitas dan sifat tangan bagi Allah, maka yang diinginkan adalah apa? Tangan yang hakiki, yang tidak sama kaifiatnya dengan tangan makhluk. Fa idza arada al-mutakallimun al-jawab ala ma yuqarriruhu ahlu sunnah fa innahu la yakfi itsbat anna al-arab ista'maluha fi ma'anin majaziyah. Apabila ahlul kalam ingin membantah ketetapan ahli sunnah, maka mereka tidak cukup mengatakan bahwa apa? Bahwa tangan itu bisa digunakan secara bahasa Arab artinya qudrah dan quwwah, kan gitu. Secara majaz misalnya, wa innama la budda min itsbati anna Allah yuridu tilkal ma'ani. Akan tetapi wajib mereka datangkan dalil yang menetapkan bahwa yang Allah inginkan dari makna tangan adalah kekuatan atau kenikmatan. Silahkan datang dalil. Jelas. Ini faedah maslakiyah la budda an yutafattan fiha. Nah, al-ma'ani al-majaziyah. Lakinnahum lam yuthbitu dzalik, akan tapi mereka tidak apa? Melakukan itu. Wa ghayatu ma fa'alu itsbat anna al-arab ista'malu lafdh al-yad fil ma'ani al-majaziyah. Akan tetapi mereka lakukan adalah orang-orang Arab menggunakan lafaz tangan kepada makna majaz. Apa makna majaz di sisi mereka? Kekuatan dan kenikmatan. Wa hadha qusurun fi al-itsbat wa laysa huwa mahallu al-bahth. Maka ini tentu kekurangan dalam menetapkan hujjah. Baik. Kemudian di antara syubhat al-mu'attilah li sifatil yad, di antara syubhat mu'attilah li sifatil yad. Kita habiskan kitab ini, satu pembahasan lagi. Nah, qad istadalla ba'du al-mu'attilah li sifatil yad wa qalu innal yad fi nusus as-sifat bi ma'na al-quwwah. Ada syubhat mereka bahwa mereka katakan Allah menyebutkan bahwa tangan itu maknanya kekuatan. Apa dalil kalian? Dalil kami di sisi ahli bidah dari kalangan ahli kalam, surah Az-Zariyat ayat 47. Az-Zariyat ayat 47. Apa kata Allah? Allah mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun bi'aidin. Saksi bahasannya apa? Bi'aidin, dengan tangan, ini kata mereka. Wa inna lamusi'un. Nah, faza'ama anna lafdhal al-aidi fil ayah ay al-quwwah. Maka mereka mengklaim bahwa aidin bi'aidin, kata mereka di dalam ayat ini artinya kekuatan. Sehingga ketika Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya bal yadahu mabsutatan, maknanya juga kekuatan. Al-jawabu anhu, maka bagaimana jawabannya? Anna hadhihi asy-syubhah, yang syubhah sebenarnya kurang hanya mughalatatun wa tala'ubun bin nusus. Ini yakni main-main dan mempermainkan dalil. Subhanallah, menunjukkan juga kejahilan mereka terhadap bahasa Arab. Lianna lafz aidin fil ayah min ada yaidu aida. Lihat. Di dalam ayat ini
makna aidin bukan jamak dari tangan. Walaupun secara lafaz itu apa? Sama, tapi bukan ini yang Allah inginkan. Tapi dari ada yaidu aida. Ai idza ishtadda wa qawiya. Idza ishtadda wa qawiya, apabila kuat. Wal adu di dalam bahasa Arab artinya as-sulb wal quwwah kal aidi. Wa amma al-yad fasighatu jam'iha ayadi. Maka tangan, yakni yang hakiki bentuk jamaknya adalah ayadi. Wa laysa lafdhu aidin kama fil ayati falyata'ammal. Jelas. Sebagaimana Allah katakan wa ayyadna. Apa makna wa ayyadna? Hah? Abu Darda? Nah, kami kuatkan. Nah, yang kami kuatkan. Jelas. Jadi berbeda antara ada yaidu. Ini fi'il dari apa? Dari masdar ada yaidu. Bukan yang Allah inginkan adalah jamak dari tangan. Aidin, jelas. Walaupun lafaznya apa? Ketika dibaca sama. Makanya dikatakan mughalatah.